Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Berharap kita semua di dalam kondisi yang baik, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat datang dan bergabung dalam renungan singkat dari pelayanan saya, Hispat Ministry. Saya berdoa kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mohon bantuan, dukungan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bisa subscribe channel ini, kemudian bisa membagikannya kepada saudara-saudara seiman yang lain. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang Alkitab dan karirku. Alkitab dan karirku. Mari kita sama-sama membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Yang pertama kita melihat dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bagian yang kedua kita baca dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan yang ketiga, kita lihat dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Dengan firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Yang terakhir, Matius 25 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur buat berkat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami terus ingin mengoreksi diri kami, ingin dididik oleh firman Tuhan. Terlebih dalam bagian-bagian yang sudah kami baca, bagaimana Alkitab dan karir kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, supaya kami semua mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita memulai tema ini, pengajaran Alkitab. Kita akan melihat satu persatu dari 8 aspek hidup kita. Lalu kita sudah merenungkan bersama tentang waktu. Berarti kalau kita sudah merenungkan itu, kita sudah memahami itu, kita tahu bahwa itu mencakup keseluruhan aspek hidup kita. Pasti terkait dengan waktu. Sehingga waktu kita merenungkan ini, jangan lupa tema tentang waktu. Artinya ada berkesinambungan. Tema hari ini adalah tentang karirku. Dari 8 aspek itu kita akan membahas yang pertama tentang karir atau bisnis. So sekalian, apa pertanyaan yang muncul waktu kita berbicara mengenai Alkitab dan karirku? Begini saudara, apakah Alkitab itu mengatur tentang karir kita? Mengatur pekerjaan apa yang harus kita ambil? Mengatur apakah ini pekerjaan yang baik ataukah kurang baik? Apakah ini pekerjaan yang mulia apakah kurang mulia? Kalau kita sedang bergumul mencari pekerjaan, kita membaca Alkitab, apakah langsung bisa ditunjukkan, oh lu harus kerja ini nih. Kalau saudara sedang bergumul, ingin pindah pekerjaan, apakah kita memberikan penjelasan, oh kamu harus pindah ke posisi ini nih. Saudara, apakah pekerjaan seperti seorang pendeta, penginjil, lebih mulia, lebih bernilai daripada pekerjaan yang lain? Saudara, itu semua hal-hal yang mungkin muncul di dalam benak kita waktu kita merenungkan tentang Alkitab dengan karirku. Untuk memulainya, mari bersama-sama kita akan melihat begini. Kita akan memulai semua pergumulan ini dengan menjawab panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan, atau disebut juga dengan vocation. Saudara, saya membaca dari kamus di dalam online ini, vocation itu diterjemahkan sebagai satu pekerjaan tertentu, satu bisnis atau profesi tertentu. Juga diartikan sebagai satu dorongan yang kuat untuk mengikuti satu aktivitas atau karir tertentu. Dan yang ketiga ini yang sangat baik sekali, disebutkan sebagai divine call to God's service. Jadi satu panggilan ilahi untuk kita melayani. Saudara, berarti vocation itu adalah satu panggilan dari Tuhan untuk kita melayani dalam hidup kita sehari-hari. Allah memanggil kita umatnya untuk menjadi satu dengan dirinya, dan itu berarti di dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Termasuk juga di dalam bidang karir atau pekerjaan kita. Karena itu di dalam setiap langkah hidup kita, kita dipanggil Tuhan untuk mengikut Kristus, dan itu berarti dalam seluruh aspek hidup kita, Kristus harus menjadi pusat dalam hidup kita. Sehingga jelas sekali, saudara, kalau kita berbicara mengenai karir pekerjaan, apapun profesi itu, kita adalah itu sebagai sebuah jawaban kita atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan menarik sekali begini. Panggilan itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Kita ikut Tuhan. Vocation itu juga sekaligus adalah sebuah panggilan untuk kita melakukan satu
pekerjaan khusus, satu profesi khusus untuk apa? Untuk melayani Tuhan di dunia ini. Sehingga saudara, jangan lagi kita membeda-bedakan apakah ada suatu pekerjaan yang lebih mulia, lebih bergengsi, lebih dekat Tuhan, dan yang kurang mulia. Saudara, kita seringkali terjebak dengan satu istilah hamba Tuhan, saudara. Kita merasa bahwa mereka-mereka yang bekerja di gereja, bekerja sebagai full-timer, misalnya pendeta atau penginjil, mereka adalah hamba Tuhan. Sementara yang bukan, kerjaan itu bukan hamba Tuhan. Saudara, pada prinsipnya, kita semua sama-sama dipanggil Tuhan. Melakukan satu panggilan Tuhan, yang membedakan adalah profesi kita. Kita dipanggil sebagai apa? Engkau sebagai seorang karyawan, panggilanmu sebagai seorang akuntan, panggilanmu sebagai seorang hakim, panggilanmu sebagai seorang sales dan sebagainya, panggilanmu sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua hanya menjawab panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan. Dan waktu kita berupaya untuk melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh sebagai respon kita terhadap panggilan Tuhan tersebut. Saudara, tadi ayat sudah kita baca disebutkan, bekerjalah atau lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita akan merenungkan bagian ini yang kedua seperti ini. Waktu kita berkata work as for the Lord, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Beberapa prinsip yang kita sama-sama renungkan. Yang pertama begini, kita bekerja itu bukan untuk menyenangkan mata manusia. Ya, bukan untuk menyenangkan mata manusia, bukan untuk orang lihat. Kita bukan untuk, kalau pakai bahasa simpel, asal Bapak senang. Bukan sekedar asal bos kita happy. Bukan, saudara. Saudara, di kantor seringkali muncul masalah politik kantor. Like, dislike, mungkin bukan cuma like dislike doang, sampai dorong-dorongan, sikut-sikutan. Saudara, kalau kita sering bilang begini ya, di kantor itu suka ada orang yang punya pekerjaan itu memiliki kemampuan gaya kodok, gaya katak. Saudara, kalau berenang gaya katak ya, kodok itu seolah-olah, kalau kita lihat gambaran seekor kodok gitu ya, dia menjilat ke atas, ya, lidahnya menjulur ke atas, seolah-olah karyawan yang mencoba menjilat atasannya. Tangan kanan tangannya itu, kaki atasnya itu untuk sodok sana sini kanan kiri, ya, seolah karyawan yang berusaha untuk sikut kanan kiri, dan kaki bawahnya itu tendang-tendang ke bawah, seolah karyawan yang ingin mencoba menekan bawahannya. Saudara, orang-orang bersikap gaya kodok di kantor itu adalah orang-orang yang ingin mencari kesenangan manusia, ya, mencari orang approve dia. Saudara, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk menyenangkan mata manusia. Sehingga yang kedua prinsipnya adalah, kita perlu melakukan pekerjaan kita dengan tulus hati. Saudara, dengan tulus hati. Kita lakukan pekerjaan itu untuk kebaikan orang. Untuk memenuhi kebutuhan orang. Untuk mengembangkan kita punya karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Untuk mengekspresikan kita punya panggilan. Itu pekerjaan kita. Jadi bukan demi orang lain lihat. Bukan demi bos kita senang. Sehingga waktu kita lakukan itu, yang ketiga adalah kita akan bekerja dengan sepenuh hati kita. Working hardly. Kita bekerja dengan sepenuh hati kita. Kita mencurahkan seluruh hidup kita sepenuhnya, fulfill panggilan kita di dalam hidup ini. Saudara, akibat yang keempat adalah, prinsip yang keempat adalah, kita juga bekerja itu fear the Lord, takut akan Tuhan. Waktu kita berkata kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita pasti tahu prinsip yang penting adalah kita bekerja, kita harus takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang yang hanya demi takut diawasi, maka mereka lakukan hal yang benar, bukan? Takut ketahuan, maka mereka tidak berani macam-macam. Kalau misalnya bos bilang begini, besok ya, saya nggak ke kantor seharian, saya di meeting di luar. Maka anak buah karyawan akan merasa happy luar biasa. Besok nggak ada bos, ya. Lalu tiba-tiba bosnya datang, mendadak gitu ya, sidak, mereka panik luar biasa. Mengapa? Karena tiba-tiba ada bos. Dan apakah kita masih punya mental bekerja seperti itu? Bekerja itu harus penuh hati kita dan takut akan Tuhan. Berarti bukan gara-gara CCTV yang mengawasi kita, bukan gara-gara bos mengawasi kita, tetapi kita takut akan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita itu kita itu berharap kepada great reward dari Tuhan. Hadiah besar dari Tuhan. Meskipun manusia tidak menghargai kita, manusia tidak memberikan kita apa-apa. Saudara, banyak orang yang berkata begini, saya sudah bekerja maksimal, tetapi kok tidak ada penghargaan dari atasan saya, dari kantor saya. Atau seorang punya satu sikap, saya bekerja untuk Tuhan, maka reward yang dicari adalah reward dari Tuhan. Apa itu reward dari Tuhan?
Matius 25 ayat 21 tadi, saudara. Kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini ada satu reward yang kita nanti-nantikan, saudara. Waktu kita bekerja dengan tekun, dengan setia. Mungkin manusia tidak menghargai kita, tetapi Tuhan tahu kita. Dan Tuhan memuji kita. Tuhan berkata, engkau telah melakukan perkara kecil, kau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kau perkara yang lebih besar. Bukankah itu yang kita harapkan di dalam pekerjaan kita? Kita lakukan dengan semaksimal mungkin, kita lakukan dengan setia, dengan takut akan Tuhan, dan kita akan menerima penghargaan dari Tuhan. Jadi mungkin saja saudara tidak memuaskan kita secara finansial, tetapi memuaskan hati Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan begini, pekerjaan kita, bahkan yang seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan, mungkin tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena hanya Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Tetapi saudara, melalui pekerjaan kita, sebagai respon panggilan Tuhan dalam hidup kita akan bisa mengalami satu perasaan, satu pengalaman. Kita dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk kemajuan, kesejahteraan kita dan manusia di sekitar kita. Kita sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan. Untuk bisa apa? Untuk bisa memajukan kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Saudara, nikmatilah itu. Nikmatilah pekerjaanmu. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kita hidup saat ini? Apakah kita sudah menjawab panggilan Tuhan? Apakah kita bekerja sebagai satu respon terhadap panggilan Tuhan? Apakah engkau sudah menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu? Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Minggu depan, kita akan melanjutkan bagian yang kedua dengan membahas beberapa prinsip-prinsip kata penting atas bagaimana kita bisa sukses di dalam karir kita dan bisnis kita. Terus sekalian, mari kita sama-sama nutup ini dan sama-sama menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bergumulah di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan yang kau miliki. Bergumulah supaya apa yang kau lakukan sungguh-sungguh memuaskan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.